Ayo Aikid, kita siap untuk memuji nama Tuhan. Musik! Yeay! Come on, lagi musiknya, lagi ha. Asik. Bukan kuat, Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. bukan kuat, Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, tujuh. gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, 1, 2, 3. oleh rohku kata Lagi, Tuhan. come on, musik ya. Bukan kuat, Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, 1, 2, 3. oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini, Gunung ini dipindahkan, 7. gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, 1, 2, 3. oleh Lagi ya. rohku kata Dari pertama kita goyang lagi, come on. Ha. Asik. Lagi goyang lagi, ulang lagi. Ha. Yo, yo. Bukan kuat, Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, 1, 2, 3. oleh rohku kata Gunung ini, Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh rohku oke, kata. terakhir musik, come on. Ha. Semua goyang sambil musik habis. Ha. Lagi yang ngedan, come on lagi. Ha. Lagi. Yeay! Howdy kids, selamat datang di Wild Test. Nah, kalian tahu, sebagai seorang cowboy yang mengelana ke sana kemari, dia selalu berjalan sendiri, berkuda dengan seorang teman yang bernama si kuda itu. Kalian tahu, kadang-kadang cowboy itu selalu merasa kesepian dan dia perlu teman bicara. Karena tidak ada siapa-siapa di sisi kanan dan kirinya. Maka dia berbicara dengan kudanya sendiri. Makanya itu dia menjadi teman baiknya. Ya, itulah kehidupan koboi yang sangat luar biasa. Howdy, cowboy. Howdy. Siapa kamu? Iya, saya Kamu siapa? saya mendengar Anda berbicara tentang kuda. Ya, betul. Teman koboi yang paling baik adalah kuda. Karena dia mau mendengarkan si koboi itu berbicara. Wow. Dia teman yang sangat baik lah. Luar Saya biasa. nggak punya kuda, tapi Kamu saya, nggak punya kuda? Koboi nggak punya kuda, punyanya apa? Saya punya keledai. Saya baru dengar kuda naik keledai. Oke, tapi keledai Tunggu. Keledainya mana? Di sana? Di sana. Oh, terus maksudnya gimana? Dan keledai itu berbicara Wah, tunggu. dengan saya. Tunggu. Biasanya koboi yang ngomong sama kuda. Ini keledai yang berbicara. Pantesan luar biasa ini. Iya, soalnya saya lihat kamu berbicara dengan tentang kuda. Iya tahu, tapi kuda nggak pernah bicara balik sama saya. Tunggu, ini keledainya yang ngomong. Keledainya ngomong sama saya. Tunggu. Wah, ini baru nih, kejadian baru nih. Keledainya. Oh, Tunggu. Saya mau dong. Wah, ini luar Tunggu dulu, biasa. saya William. Oh, kamu William? Ya. Yang mana ya? Saya lupa. Tunggu. Saya mau tanya dulu satu-satu ya. Soalnya ini kejadian yang sangat luar biasa ini. Iya. Keledainya berbicara sama kamu. Iya. Oh, terus ngomong apa? Karena
dia nggak mau ke arah yang saya mau. Ya tahu dia. Jadi saya pukul. Oh dia marah-marah sama kamu? Iya. Oh karena dia. Saya yang marah sama dia, saya pukul. Oh terus keledainya bilang jangan pukul gitu? Iya, dia bilang jangan pukul saya. Jangan pukul Oh saya. baru tahu saya. Tunggu. Udah gitu kenapa nggak mau maju? Iya, Pertanyaan kedua saya, kenapa nggak mau maju? karena dia nggak mau ke tempat yang saya mau tuju. Iya dia nggak mau jalan kan? Mogok, Iya. istilahnya mogok gitu. Iya. Terus Karena dia mau melindungi saya, dia bilang. oh dia bilang nggak mau maju tapi mau melindungi. Lah kalau dikejar orang gimana itu? Iya, karena Dia nggak mau maju. dia nggak mau maju karena dia lihat ada malaikat besar. Oh, tunggu dulu. Punya Jadi sayap yang besar dan punya topi yang 6 besar ya? pistol. Wah, pistolnya 6. Iya, Tunggu. topi besar juga. Malaikat punya 6 pistol. Ini maksudnya apa? Ya, seperti tema kita. Oh ya, tema kita cowboy Ya, ya. cowboy. Malaikatnya dor-dor gitu ya. Oh, baru tahu saya. Tunggu, pertanyaan ketiga saya. Keledainya nggak mau maju karena lihat malaikat besar. Iya. Maksudnya melindunginya gimana kan ada malaikat, terus malaikatnya kan diem aja. Saya Udah mau nodong gitu. Saya mau ke tempat di mana saya mau cari uang. Cari uang. Iya. Ya, terus dia diem aja kan Dia diem keledainya. aja, dia bilang, saya mau melindungi kamu jadi saya nggak mau jalan. Gak mau maju katanya. Saya pukul. Oh Jangan gitu. pukul saya, dia bilang. Saya mau melindungi kamu. Kamu cari uang, kamu kan nabi, ngapain cari uang? Saya harus mengutuki orang Israel. Oh, tuh. Nabi, kamu nabi orang Israel, mengutuki Israel. Gimana ceritanya itu? Hei, biar aku dapat uang. Ya uangnya buat apa itu maksudnya gimana? Saya harus bayar utang-utang saya. Nabi punya hutang? Karena kemarin saya berjudi. Aduh, nabi judi lagi. Gimana ini? Nah, Ya. jadi malaikat itu mau nembakin kamu gitu. Jadi keledainya diam. Iya. Oh, kalau gitu berarti Tuhan itu baik sama kamu. Tuhan itu kasih kesempatan kedua buat kamu. Oh ya? Iya. Wah, luar biasa. Ya. Terus tunggu. Karena kamu masih hidup nih ya, sampai sekarang masih hidup nih ya. Kamu mau pakai apa nih kesempatan kamu kali ini mau pakai buat apa nih? Saya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, gitu dong. Judi lagi Mungkin- nggak? Enggak kan? Mungkin kalau Anda ada di tempat saya, Anda akan melakukan hal yang sama. Maksudnya kalau misalnya dengar keledai berbicara gitu. Oh, lihat malaikat besar dengan 6 pistol. Oh, bawa basoka nggak? Bawa. Oh, saya kalau gitu nggak mau deh. Kalau gitu, ya udah, saya juga mau pergi ah. Oke. Sampai jumpa lagi partner. Sampai ya. jumpa. Salam buat keledai kamu ya. Siap. Oke, dadah. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Ku yakin saat kau berfirman, Yes Lord. ku menang saat kau bertindak. Amin. Hidupku
Tuhan. Yes Lord. Syakaralalaba syukiralalaba. Ku melaksana kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yes Lord. Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Haleluya syukurallah. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan iman kita mau katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan, Yes. tak ada yang mustahil. Syukurallah syukurallah. Tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang hidup ya Bapa. Syukurallah. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Kami sungguh percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Jika kami senantiasa percaya kepada kuasa Tuhan, jika kami mengimani setiap firman Tuhan, jika kami melangkah di dalam iman, segala sesuatu yang ajaib akan terjadi atas kehidupan kami. Sebab Allah yang punya kuasa, yang memulihkan kami. Sebab Engkau Allah yang punya kuasa, yang menyembuhkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan saat ini, ada saatnya Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk membawa kami keluar menjadi seorang pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu, darah-Mu, bilur-Mu membungkus kami. Haleluya. Amin. Yeay, terima kasih buat Kak Livi dan teman-teman semua sudah memimpin kita dalam penyembahan dan pujian. Adik-adik, iKids! Yang di rumah sekali lagi, iKids! Yeay, pintar. Oke, kalian masih ingat kita masih dalam tema cowboy dan Wild West itu adalah tema kita. Dan hari ini kita masuk ke tema yang baru, ke judul yang baru yaitu Ride Them Cowboy. Kita mau belajar apa adik-adik? Kita lihat. Sudah lihat tadi gimana dramanya? Seru? Seru kan? Good. Nah, drama kita tadi itu bicara tentang seseorang di kitab Perjanjian Lama yang bernama siapa? Bileam. Betul. Bileam. Siapa itu Bileam? Nah, sekarang kakak akan mengupas cerita itu lebih dalam lagi. Mengenai Bileam, mengenai keledai. Bukan sembarang keledai, tapi keledai yang bisa bicara. Wow. Untung kuda di sebelah kakak cuma bohong-bohongan dan dia nggak bicara sama kakak. Kalau dia bicara, wah kakak kaget sekali. Nah, sekarang kita mau lihat kakak punya sesuatu untuk kalian. Ini dia. Ya, nah apa ini? Ini adalah peta. Peta bukan sembarang peta. Ini adalah peta perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke kemana? Tanah Kanaan. Ya, nah cerita tentang Bileam ini adanya di bagian terakhir sebelum mereka masuk ke dalam Tanah Kanaan. Jadi Mesir itu ada di sebelah sini dan di sini adalah Tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel berjalan
mereka menaklukkan bangsa-bangsa dengan pimpinan Musa. Sampailah mereka ke daerah Moab. Kemudian Raja Moab saat itu, siapa namanya? Eits, nanti kakak kasih tahu. Raja Moab saat itu ketakutan. Dia lihat bangsa Mesir itu banyak jumlahnya. Sampai-sampai daratan tertutup oleh mereka. Wow, begitu besar umat yang Tuhan pilih. Begitu banyak umatnya. Sehingga dataran tertutup oleh mereka semua. Adik-adik, Raja Moab saat itu ketakutan. Kita lihat dan di situ ada seseorang yang tinggal bernama Bileam. Bileam adalah seorang prophet atau nabi. Apa sih nabi? Apa sih kerjaannya? Jadi nabi itu adalah orang yang menyampaikan pesan dari Tuhan. Jadi dia mendengar apa yang Tuhan bilang, bisa melalui mimpi, penglihatan, atau bisa perkataan langsung dari Tuhan. Dia mendengar di dalam hatinya, bahkan saat itu bisa audible, bisa melihat dalam mimpi, dan dia menyampaikan pada banyak orang. Itulah seorang nabi. Bahkan kejadian-kejadian yang belum terjadi, dia bisa tahu. Karena Tuhan kasih tahu dia terlebih dahulu. Nah, Bileam ini adalah seorang nabi. Tapi nabi bukan sembarang nabi. Bileam ini nabi yang sebetulnya dia baik. Tapi seperti tadi dibilang mungkin karena dia banyak hutang, jadi dia sedikit tergiur. Tergiur oleh rayuan dari Raja Moab. Siapa Raja Moab? Kita lihat. Ini dia. Namanya adalah Balak. Siapa? Balak. Nah, kalian tahu Raja Balak ini dia takut sekali sama bangsa Israel. Bangsa Israel datang semakin lama, semakin hari semakin dekat ke kerajaannya. Sehingga dia menjadi takut. Dia takut kalau negaranya bakal diserang dan diduduki oleh bangsa Israel. Dia sudah mendengar kalau negara tetangganya semua sudah kena. Sama kayak kita ya sekarang. Kita dengar negara-negara tetangga kita kena Corona. Nah, Corona. Jadi, wah, takut Moab. Ada sekarang, wah, Singapura kena. Dari China kena. Malaysia udah kena. Wah, kita juga ketakutan ya. Sama kita kayak Moab. Wah. Nah, adik-adik. Terus apa yang dilakukan Moab? Moab dia mengiming-imingi Bileam tadi dengan harta. Jadi Bileam disuruh sama Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Supaya bangsa Israel menjadi lemah, tidak berdaya. Menjadi takluk kalah sama Moab. Karena perkataan Bileam itu punya kuasa. Sama seperti perkataan kita ya adik-adik. Perkataan kita juga punya kuasa. Makanya kita harus hati-hati dalam menggunakan perkataan. Nah, kemudian setelah dia diiming-imingi, apa yang Bileam lakukan? Bileam sebetulnya dia berdoa sama Tuhan. Dia tanya, Tuhan aku harus gimana? Terus Tuhan bilang, ya udah kamu pergi ke sana. Jadi dia mau dijemput sama Moab. Terus Tuhan bilang pergi ke sana, tapi lakukan persis seperti apa yang kuperintahkan. Memang karena dasarnya Moab sudah tergiur oleh uang, oleh harta. Kemudian Moab, dia bukan pergi seorang diri, tapi dia sudah mempersiapkan keledai betinanya. Bukan cuma keledai, tapi juga 2 orang bujangnya. Bujang atau asistennya. Dia siapkan supaya nanti bisa pulang bawa harta yang banyak adik-adik. Wow, jadi dia udah berniat mau menjual perkataannya untuk mengutuki bangsa Israel. Padahal seharusnya dia memberkati bangsa Israel dengan perkataannya. Tapi dia malah mau menjual demi harta. Wah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat ada satu tokoh penting, tokoh kunci di dalam cerita ini. Jadi ketika Bileam naik keledainya, dia naik keledainya, menunggangi keledainya, kemudian keledainya bicara. Adik-adik pernah dengar ada keledai bicara? Kalian pernah lihat
Gak pernah kan? Kakak juga gak pernah. Tapi saat itu dengan kuasa Tuhan, Tuhan sanggup membukakan mulutnya keledai sehingga keledai berbicara. Jadi saat itu si Bileam lagi pukul-pukul tuh, keledainya dipukul. Karena keledainya gak mau maju, dipukul 1, 2, 3 gitu. Terus keledainya, hei kamu Bileam, ngapain pukul aku 3 kali? Bileam kaget, hah? Apa? Kenapa kamu bisa bicara? Terus apa kata keledai? Hei, kamu lihat ke depan ada apa? Gitu. Ternyata adik-adik, di depan jalan sana ada sesuatu atau seseorang yang menunggu Bileam. Ada malaikat Tuhan yang menunggu dengan pedang yang terhunus. Wow, adik-adik, langsung Bileam tersadar, aku sudah berbuat salah sama Tuhan. Kemudian Bileam datang ke malaikat itu, dia mohon ampun. Ampuni aku akan balik lagi sekarang, aku akan pulang. Aku gak akan pergi ke sana. Ampuni aku karena aku udah berniat jahat. Tapi kata malaikat Tuhan, gak apa-apa. Kamu pergi ke sana, tapi kamu lakukan seperti yang Tuhan bilang. Jangan lakukan seperti maumu. Jadi malaikat Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk Bileam. Kemudian Bileam melanjutkan perjalanan dan akhirnya adik-adik, Bileam bukannya mengutuk bangsa Israel, tetapi Bileam memberkati bangsa Israel dengan perkataannya. Wow! Jadi Bileam bukan hanya 1 kali memberkati, tapi 3 kali dia memberkati bangsa Israel dengan perkataannya. Sampai Raja Moab Balak marah, kemudian akhirnya menyuruh Bileam untuk pulang. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberikan kesempatan yang kedua untuk Bileam, dan Bileam gak menyia-nyiakan itu. Bileam ambil kesempatan itu untuk menyenangkan Tuhan, dan dia melakukannya dengan caranya Tuhan. Adik-adik, apa sih yang kita bisa belajari dari cerita hari ini? Kita lihat. God's way or our way. Cara Tuhan atau cara kita. Bagaimana kita mau hidup? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau semau kita sendiri? Misalnya adik-adik, bagaimana kalau ketika adik-adik sedang di rumah? Sekarang kan adik-adik nih banyak lagi di rumah kan. Terus adik-adik dikasih PR, pasti PR banyak, bener nggak? Iya kan? Nah, adik-adik kan kalau di rumah senangnya main game, bener nggak? Nah, terus ketika adik-adik sedang main game, terus mama bilang, ayo kerjain PR. Nah, kira-kira apa keputusan adik-adik? Apakah adik-adik mau taat, turut kata Tuhan, atau adik-adik mau melakukan dengan kemauan adik-adik sendiri? Nah, kalian tahu kan kalau orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Dan kalian harus taat sama orang tua. Bahkan di 10 perintah Allah, kita harus menghormati ibu dan bapak kita. Nah, adik-adik, seharusnya kita langsung berhenti dan kita taat, kita nurut sama mama. Bener nggak? Nah, itu adalah yang Tuhan mau. Bukan terusin main game, nggak mau, pokoknya aku mau main game, suka-suka aku. Nggak boleh gitu, oke? Nah, kita mau lihat, apa sih bedanya cara Tuhan dengan cara kita? Yuk. Nah, di sebelah sini ada caranya Tuhan, dan di sebelah sini ada caranya kita. Di sini kita hidup sesuai apa yang Tuhan mau, dan di sini hidup semau kita. Kita lihat. Kalau cara Tuhan mendatangkan berkat dan kebaikan. Seperti tadi Bileam memperkatakan berkat kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel bisa berhasil menduduki tanah Kanaan. Nah, kemudian kalau kita hidup semau kita, mendatangkan celaka. Coba kalian bayangkan, tadi Bileam sedang berjalan di jalan yang sempit, kemudian sampai keledainya berhenti dan keledainya harus berbicara sama Bileam supaya dia bertobat. Kalian tahu, itu Bileam nyaris mati adik-adik. Nyaris mati. Wah, kalau dia bandel nggak tahu deh apa yang terjadi. Mungkin dia bisa mati saat itu, jatuh, atau dia berhadapan dengan malaikat Tuhan. Mengerikan. Inilah dia. Kalau kita melakukan sesuai apa yang kita mau, semau kita, itu akan mendatangkan celaka dalam kehidupan kita. Nah, kalau caranya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Sama seperti tadi Bileam, ketika Bileam jalan pergi ke Moab, tapi dia mau memperkatakan berkat Tuhan, Tuhan buka jalan. Tapi kalau dia mau pergi dengan semau dia untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta,
lihat, tidak ada jalan, Tuhan tutup. Tuhan tutup. Jadi rencana dia tidak berhasil. Sama seperti adik-adik. Kalau adik-adik maunya sesuai dengan kemauan adik-adik sendiri, Tuhan juga akan tutup. Rencana adik-adik gak akan berhasil. Nah, kita lihat sumbernya apa sih God's way? Cara Tuhan itu sumber dari mana? Firman Tuhan, adik-adik. Gimana sih kita bisa tahu caranya Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana sih kita tahu cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Yaitu dari firman Tuhan. Jadi adik-adik harus baca firman Tuhan, adik-adik harus datang ke sekolah minggu dan mendengarkan pengajaran dari sekolah minggu, dari kakak-kakak sekolah minggu, supaya adik-adik bisa tahu apa sih yang Tuhan mau bagi hidup kita, supaya hidup adik-adik diberkati. Nah, gimana sumbernya kalau kita mau sendiri, kita lihat, nah sumbernya adalah keserakahan dan nafsu kita sendiri. Jadi kita benar-benar kerjain apa yang kita mau aja gitu. Aku gak mau belajar, aku gak mau sekolah, aku maunya main aja. Nah, gak boleh adik-adik. Karena itu akan mendatangkan celaka dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik sekolahnya akan mendapat nilai yang jelek kalau adik-adik melakukan hal seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus semakin rajin mendengarkan firman Tuhan, semakin rajin ke sekolah minggu, membaca firman Tuhan, kita diskusi dengan papa mama, kita baca Alkitab sama-sama di rumah sama papa mama, oke? Nah, kita harus follow God's word. Nah, adik-adik, itulah pelajaran kita hari ini. Dan kakak mau ingetin ada ayat hafalan kita untuk seri kita kali ini, yaitu dari Yesaya 40 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ya. Adik-adik di rumah baca sama-sama yang kencang, oke? Oke, 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik hafalkan ayat firman ini. Kakak percaya ini akan menjadi pegangan dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah sampai ke penghujung dari sekolah minggu kita hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang semuanya boleh kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita mau berdoa sama-sama. Oke? Papa mama juga boleh kita doakan sama-sama, kita sama-sama berdoa, tumpangkan tangannya ke atas adik-adik, ke atas anak-anaknya di rumah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan Tuhan. Walaupun kami harus terpisah adik-adik di rumah dan kami di sini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak mengenal jarak Tuhan. Kami percaya firman-Mu dapat sampai kepada adik-adik, sampai ke dalam hati mereka Tuhan. Dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati mereka dan bertumbuh, mengubahkan perilaku mereka, mengubahkan kehidupan mereka menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat untuk setiap adik-adik di rumah Tuhan. Tuhan, Kau tahu kerinduan hati mereka Tuhan. Betapa mereka mengasihi Engkau Tuhan. Dan mereka ingin untuk hidup seperti apa yang Kau mau Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang turun menolong mereka Tuhan untuk berjalan hari demi hari dalam perkenalan akan Engkau, sehingga kehidupan mereka boleh semakin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, boleh semakin berbuah di dalam Engkau Tuhan. Tuhan pakai mereka di dalam pergaulan mereka, pertemanan mereka, kehidupan mereka Tuhan. Yuk adik-adik ucapkan doa ini sama-sama dengan kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, aku mau untuk selalu mengikuti apa kata Tuhan. Roh Kudus, pimpin aku untuk boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, demikian adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Nah adik-adik, kakak percaya walaupun sekarang adik-adik sedang di rumah, tapi jangan sia-siakan waktu ini. Adik-adik boleh pakai waktu ini untuk menghabiskan waktu sama-sama sama mama papa, boleh semakin dekat lagi sama papa mama, boleh belajar firman Tuhan sama-sama, boleh belajar pelajaran di sekolah sama-sama,
Jadi hubungan adik-adik sama papa mama boleh semakin dekat lagi. Oke? Kakak percaya adik-adik akan dijauhkan daripada setiap sakit penyakit. Adik-adik akan selalu hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tunggu video selanjutnya, oke? Bye-bye. Hai kids! Yeehaw!